kita akan membedah cerita panjang tentang skutik yang dulu dipandang sebelah mata, bahkan sering dicap motor mahal yang tidak laku. Tetapi sekarang justru menjadi salah satu primadona jalanan, yaitu Honda PCX. Kita akan telusuri dari awal kemunculannya di Indonesia, menelisik liku-liku penjualan yang sempat jatuh bangun, sampai akhirnya PCX harus adu sengit dengan rival besarnya yang muncul belakangan, Yamaha NMAX. Ini adalah cerita tentang perubahan strategi, evolusi teknologi, dan bagaimana sebuah produk bisa membalikan stigma pasar. Siap untuk memulai perjalanan ini? Mari kita simak. PCX pertama kali hadir di Indonesia pada pertengahan tahun 2010. Saat itu, motor ini menyandang status CBU atau motor hasil impor utuh dari Thailand. Versi pertamanya adalah PCX 125. Secara teknologi, motor ini sudah jauh melampaui zamannya. Bayangkan di era ketika mayoritas skutik lain masih sederhana, PCX sudah dilengkapi dengan injeksi PGM FI, idling stop system, fitur mewah yang mematikan mesin secara otomatis saat berhenti sejenak, starter mesin yang sangat halus, ACG starter, serta desain yang besar, elegan, dan sangat premium. Fitur-fitur ini memang menarik, namun masalahnya hanya satu. Harganya mahal sekali karena berstatus CBU. Bandrolnya menembus 32 jutaan. Kita perlu ingat, ini adalah tahun 2010. Di masa itu, harga rata-rata motor Matic 110cc masih berkisar di angka 12-14 jutaan. Jarak harga yang terlalu jauh ini membuat PCX menjadi motor eksklusif. Hasilnya, PCX dikenal, tapi popularitasnya belum meledak. Banyak konsumen pada saat itu beranggapan motornya bagus, teknologinya canggih, tapi harganya kok mahal sekali. PCX akhirnya lebih dikenal sebagai pajangan di showroom daripada sebagai pilihan mayoritas pengguna Matic di jalan. Nah, perjalanan PCX CBU 150cc ini ternyata jauh lebih menarik dan dramatis. Sekitar tahun 2014 mulai hadir versi yang lebih bertenaga dan modern, yakni PCX 150 LED. Awalnya motor ini masuk melalui jalur importir umum, membawa versi Thailand. Namun tidak lama kemudian, Honda melalui AHM juga ikut memasarkan PCX 150 LED tetapi dalam versi Vietnam. Disinilah persaingan harga dan ketersediaan suku cadang memainkan peran. Berhubung versi AHM Vietnam cenderung lebih murah dan menjanjikan ketersediaan spare parts yang lebih mudah, konsumen Indonesia saat itu lebih memilih motor yang langsung dimasukkan oleh AHM. Melihat kondisi ini, importir umum kemudian membuat strategi yang berbeda. Mereka memutuskan untuk kembali memasukkan PCX CBU LED Thailand versi yang lebih canggih, yakni yang sudah menggunakan sistem keyless pada pertengahan 2016 hingga 2017. Tentu saja harganya jauh lebih mahal lagi. Menariknya, di tengah persaingan ini, PCX 150 edisi Vietnam yang dipasarkan AHM saat itu justru mampu menorehkan angka penjualan yang lumayan signifikan, yakni terjual 3.240 unit sepanjang tahun 2014. Ini membuktikan ada ceruk pasar yang menginginkan PCX meskipun harganya tergolong tinggi. Setelah 2014, Honda memang tetap mengimpor PCX 150 ini ke Indonesia hingga tahun 2017. Namun volume penjualannya tidak lagi besar. Jadi meskipun ada lonjakan penjualan sesaat, citra PCX tetap kuat sebagai motor mewah yang jarang ditemui di jalan. Bukan karena motornya jelek, tapi karena harganya yang memang mahal di pasar mass market. Di tahun 2017 menjadi titik balik yang krusial. Astra Honda Motor akhirnya membuat keputusan besar. PCX harus dirakit di Indonesia. Motor ini resmi diubah statusnya menjadi model CKD atau lokal, tak lagi impor utuh. Keputusan ini memiliki dampak langsung dan masif pada harga jual. Dengan produksi lokal, biaya manufaktur dan distribusi dapat ditekan, sehingga harga jual PCX menjadi jauh lebih kompetitif dan lebih ramah di kantong konsumen dibandingkan versi CBU sebelumnya. Ini adalah momen kunci karena sekarang PCX bisa menawarkan kombinasi yang sebelumnya mustahil, motor premium dengan harga yang masuk akal. Sejak saat itu, PCX tidak lagi menjadi milik kalangan atas saja, tetapi mulai dapat dijangkau oleh konsumen kelas menengah ke atas yang mendambakan motor dengan citra dan fitur premium. Ini membuka pasar baru yang jauh lebih luas bagi Honda. Namun sebelum PCX lokal ini sempat menikmati angin segar, kompetisi sudah lebih dulu memanas. Pada tahun 2015, Yamaha membuat langkah gebrakan baru dengan memperkenalkan skutik bongsor 150cc, Yamaha NMAX. NMAX datang dengan strategi harga yang sangat menarik karena diproduksi lokal dan mengusung karakter yang lebih sporty. NMAX langsung merebut perhatian besar dari pasar.
Saat diluncurkan, harganya hanya sekitar 23-24 jutaan rupiah, menjadikan skutik premium 150cc yang paling terjangkau di pasaran. Fitur-fitur seperti ABS di varian tertinggi, mesin VVA, dan tampilannya sporty langsung meledak. Data awal berbicara kasar, NMAX yang sudah lebih dulu lokal dan murah terjual jauh lebih banyak dibandingkan PCX yang saat itu masih berstatus CBU dan mahal. NMAX menjadi standar baru untuk skutik 150cc, sporty, terjangkau dengan fitur dan performa yang menarik kaum anak muda dan pengguna Matic generasi baru. Bagi PCX, ini adalah tantangan yang sangat berat. Bagaimana mungkin PCX bersaing dengan motor 150cc murah dan sporty yang sudah lebih dulu merebak dan mendominasi pasar selama 2 tahun. Nah, begitu PCX lokal resmi beredar di tahun 2018, perang sesungguhnya terjadi. PCX lokal datang dengan senjata baru, fitur smart key, keyless, lampu LED modern, suspensi yang dikenal lebih nyaman, bagasi besar, desain elegan yang menguatkan citra eksekutif. Sementara itu, NMAX tetap unggul dengan mesin yang dikenal lebih galak dan responsif berkat VVA, gaya yang sangat sporty dan agresif, riding posisi yang santai dan cocok untuk perjalanan jauh, image yang kuat di kalangan anak muda dan pekerja ojek online. Namun data penjualan awal menunjukkan bahwa pada periode ini, NMAX masih unggul jauh. Sebagai contoh, pada bulan April 2018, penjualan dari pabrik ke dealer NMAX tercatat sekitar 38.807 unit, sementara PCX berada di angka 17.408 unit. Total sepanjang awal distribusinya, NMAX mencapai lebih dari 113.000 unit, sedangkan PCX baru menyentuh angka 43.000 unit. Artinya, meskipun PCX kini lebih kompetitif dari segi harga, NMAX masih memiliki unggulan besar karena popularitas, harga yang value for money, dan reputasi sporty yang sudah terlanjur mengakar. Tetapi ini hanyalah awal persaingan, dan PCX menyimpan potensi untuk bangkit lebih besar. Nah, di tahun 2021 adalah momen ketika Honda meluncurkan kartu asnya, PCX 160. Ini bukan sekedar facelift, ini adalah lompatan generasi. PCX 150 diganti total dengan mesin baru 157cc ISP+. Lompatan ini membawa banyak peningkatan signifikan, tenaga naik signifikan, dan performa yang lebih responsif. Sistem pengereman yang lebih mantap. Varian ABS kini dilengkapi dengan fitur HSTC atau yang kita kenal sebagai traction control, sebuah fitur keselamatan yang dulu hanya ada di motor-motor besar. Desain yang kini lebih gemuk, gagah, dan semakin elegan. Nah, untuk semakin menguatkan statusnya sebagai skutik premium, PCX 160 model tahun 2024 dilengkapi dengan beragam fitur canggih yang meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi kalian. Seperti Honda Smart Key System, sistem tanpa kunci keyless yang mutakhir, lengkap dengan alarm anti maling dan answer back system untuk memudahkan pencarian motor di parkiran. USB Type-C charger, sekarang kalian bisa mengisi daya gadget dengan cepat karena PCX 160 sudah dibekali port pengisian daya USB Type-C dengan output hingga 5 volt 3 ampere. Bagasi 30 liter, bagasi super luas berkapasitas 30 liter yang sangat fungsional untuk menyimpan helm dan barang bawaan, dan dilengkapi dengan seat stopper agar jok tidak tertutup tiba-tiba. Anti-lock brake system, ABS. Tentu saja untuk keamanan, fitur ABS yang krusial dan mengurangi risiko roda terkunci saat pengereman mendadak tersedia pada tipe ABS dan road sync. Khusus di varian tertinggi road sync, panel meter hadir dengan layar TFT 5 inch yang interaktif, menampilkan informasi lengkap dalam desain yang sangat modern. Dan perubahan desain juga memberikan kesan yang semakin eksklusif. Pencahayaannya kini menggunakan ULED headlight dan taillight dengan desain yang lebih terang dan modern. Bagian kemudi dipercantik dengan new handlebar cover yang memberikan kesan premium. Kenyamanan berkendara ditingkatkan dengan comfortable foot area, yaitu area pijakan kaki yang lebih luas. Dengan semua peningkatan ini, PCX 160 menjadi kartu utama AHM untuk merebut hati konsumen skutik premium yang mendapatkan kenyamanan, fitur canggih, dan value yang kompetitif. Nah, strategi jangka panjang Honda mulai membuahkan hasil dan PCX kini menuai sukses dari evolusi yang sudah dilakukan. Beberapa data menunjukkan bahwa kini PCX telah menjadi pemain kunci yang serius. Populasi PCX di Indonesia dari tahun 2010 sampai saat ini telah menembus angka 2,2 juta unit. Pada tahun 2024 saja tercatat PCX 160 terjual hingga 500.000 unit, sebuah angka yang sangat besar untuk segmen skutik premium. Di beberapa wilayah distributor, penjualan PCX mencatat rata-rata 8.120 unit per bulan di tahun 2024, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
PCX kini termasuk dalam 5 besar model terlaris Honda Indonesia untuk tahun 2024, membuktikan bahwa skutik ini benar-benar menjadi tulang punggung di segmen high-end atau skutik bongsor Honda. Kesimpulannya, dari dulu yang dianggap motor mewah yang jarang dipilih, sekarang PCX sudah bertransformasi menjadi salah satu skutik paling populer dan diperhitungkan di Indonesia. Nah, jika kita melihat secara objektif, ada beberapa faktor utama yang membuat PCX bisa membalikan keadaan dan berubah status menjadi primadona. Pertama, produksi lokal menurunkan harga drastis. Ini adalah kunci utama. PCX berubah dari motor elit menjadi motor premium yang masuk akal secara harga. Kedua, upgrade fitur dan mesin yang berkelanjutan. PCX bukan hanya berubah tampilan, tetapi benar-benar berkembang secara teknologi dari 125 CBU menjadi 150 cc ISP Plus lokal dengan fitur keselamatan canggih seperti HSTC. Ketiga, kenyamanan terbaik di kelasnya. Banyak pengguna PCX yang memberikan julukan PCX itu seperti naik sofa beroda. Desain jok yang lebar, suspensi yang empuk, dan riding posisi yang tegak membuatnya sangat cocok untuk pengguna dewasa, pekerja profesional, dan commuting harian yang panjang. Keempat, desain elegan yang disukai pasar Indonesia. NMAX mengusung sporty dan agresif, sementara PCX mempertahankan citra elegan dan eksekutif. Pasar Indonesia memiliki kecenderungan untuk menyukai sesuatu yang terlihat mahal dan berkelas, dan PCX memenuhi kriteria ini. Kelima, efisiensi bahan bakar Honda. Dengan mesin ISP Plus yang dikenal irit, PCX menjadi pertimbangan utama, terutama ketika harga BBM terus meningkat. Keenam, stigma premium tapi halus. Karena PCX yang kalem, halus, dan elegan membuatnya cocok untuk dipakai harian dalam waktu jangka panjang tanpa menimbulkan kesan ugal-ugalan. Gabungan dari faktor-faktor inilah yang membuat PCX tidak lagi menjadi motor eksklusif mahal, melainkan menjadi kemewahan yang bisa dijangkau. Inilah kunci dari popularitas PCX saat ini. Nah, saat ini persaingan antara PCX dan NMAX tetap hidup dan keduanya menguasai pasar dengan gaya yang berbeda. Ini bukan lagi soal siapa menang atau kalah, tetapi soal karakter dan segmen konsumen yang dituju. Pada akhirnya, pilihan antara PCX dan NMAX sekarang bukan lagi soal paling laku secara absolut, tetapi soal siapa target konsumen. Jika kalian mencari kenyamanan, desain elegan, dan kemewahan yang rasional, PCX adalah pilihan cerdas. Jika kalian mencari harga yang lebih terjangkau, karakter sporty, dan tenaga yang lebih galak, NMAX tetap menarik. Jadi cerita ini membuktikan bahwa stigma awal itu benar. Dulu PCX memang tidak laku, tetapi itu bukan karena kualitas motornya yang jelek. Alasannya sederhana, harganya belum cocok untuk pasar Indonesia. Begitu strategi Honda berubah total, produksi lokal dimulai, harga menjadi kompetitif, dan teknologi di-upgrade besar-besaran dari 125 ke 160, plot twist yang sebenarnya terjadi. PCX sekarang laku banget, bahkan berhasil membentuk pasar skutik premium di Indonesia, dan mampu menempel ketat penjualan rival abadinya. Perjalanan PCX adalah dibawa dengan strategi yang tepat, sebuah produk bisa membalikan keadaan dan menjadi dominan di pasar yang sangat kompetitif. Sekarang kita ingin tahu pendapat kalian secara pribadi. Menurut kalian, apakah PCX 160 saat ini lebih worth it, layak dibeli daripada NMAX setelah melihat semua upgrade dan evolusi yang telah terjadi? Atau kalian adalah tim NMAX sejati dan punya alasan kuat kenapa motor itu lebih unggul? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi tentang dua motor ini pasti selalu ramai.